Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang ekonomi Pancasila sebagai pertemuan ke-12 mata kuliah pendidikan Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Sebelum masuk ekonomi Pancasila, kita perlu ingat apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-19 tahun 1958, di mana Presiden Soekarno menyatakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial ialah satu masyarakat yang adil dan makmur. Ada dua hal penting dalam amanat Presiden Soekarno. Pertama adalah keadilan sosial dan terciptanya masyarakat adil dan makmur. Itu merupakan prinsip penting dari pembangunan ekonomi nasional. Dan konteks Soekarno saat itu adalah bahwa tahun 58 sebagai fondasi penting dari proses industrialisasi global, di mana Indonesia mulai kedatangan pengaruh dari prinsip Barat, ekonomi kapitalis, di mana industrialisasi mementingkan prinsip-prinsip individu, kebebasan berkompetisi, dan cenderung saling menjatuhkan. Sementara apa yang disampaikan Soekarno ini adalah sebagai fondasi penting dari prinsip pembangunan ekonomi nasional, di mana cita-cita dari pembangunan ekonomi nasional adalah terbentuknya masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan sosial. Kemudian apa ekonomi Pancasila? Sebelum masuk definisi ekonomi Pancasila yang akan saya bahas, ada prinsip penting yang menjadi panduan utama dari ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang dibangun berlandaskan yang didasarkan pada jiwa seluruh sila Pancasila, baik moralitas ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi ekonomi maupun keadilan sosial, di mana ekonomi Pancasila dibangun tidak terlepas pada seluruh sila-sila Pancasila. Misalnya, pembangunan ekonomi Pancasila adalah tetap mengutamakan nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan sebagai acuan penting terlaksananya pembangunan ekonomi Pancasila. Demikian juga dengan prinsip kemanusiaan, prinsip nasionalisme, di mana kemandirian ekonomi nasional menjadi hal penting dalam pembangunan ekonomi Pancasila, serta terciptanya masyarakat adil dan makmur, terciptanya keadilan sosial, dan juga proses-proses demokrasi ekonomi, di mana ekonomi dibangun berdasarkan kedaulatan rakyat. Di pasal 33 UUD 45 di ayat 2, 3, dan 4 menjadi hal yang paling krusial dalam prinsip ekonomi Pancasila, di mana di ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi hal penting
terselenggaranya ekonomi Pancasila, di mana kekeluargaan, kebersamaan, dan juga menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan juga kepentingan nasional Indonesia. Nah, ada dua tokoh penting kalau kita ingin bahas tentang ekonomi Pancasila. Yang pertama adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia atau arsitek konstitusi ekonomi. Hatta dianggap sebagai tokoh pencetus ekonomi kerakyatan, di mana konsep koperasi yang digagas oleh Hatta merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan ekonomi yang berlandaskan Pancasila, terutama sila keempat dan sila kelima. Tokoh kedua adalah Profesor Dr. Mulyarto, yang dianggap sebagai pencetus ekonomi Pancasila. Dalam pemikiran Muhammad Hatta ada dua konteks penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah konteks politik. Dalam pidato Hatta pada sidang BPKNIP di 2 September 1948, Hatta menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh memilih antara blok barat kapitalis liberal atau blok timur komunis sosialis. Menurut Hatta, Indonesia harus menjadi subjek yang mandiri, yang bebas menentukan jalannya sendiri, dan dikenal sebagai prinsip penting dalam kebijakan luar negeri kita, yakni non-blok atau bebas dan aktif. Konteks kedua adalah konteks ekonomi. Visi politik luar negeri Indonesia sejalan dengan rancangan ekonominya, di mana Hatta menolak sistem kapitalisme barat yang memicu eksploitasi manusia, sekaligus menolak komunisme ekstrim yang menghapus hak milik individu secara mutlak. Sebagai gantinya, ia menggagas sistem ekonomi Pancasila. Nah, Profesor Dr. Mulyarto menyatakan bahwa ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip pasal 33 UUD 45. Sistem ini dirancang sebagai alternatif atau kritik terhadap sistem ekonomi neoklasik, liberalisme, kapitalisme global, yang dinilai terlalu mementingkan efisiensi murni tanpa mendulikan keadilan sosial. Ada 3 pilar penting ekonomi Pancasila menurut Mulyarto. Pilar pertama adalah asas kekeluargaan, di mana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai usaha bersama demi kepentingan bersama dan bukan kompetisi yang saling menjatuhkan. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kendali tertinggi dalam perekonomian, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu, daripada kemakmuran kelompok. Yang ketiga, pilar ekonomi Pancasila adalah peran negara yang terukur, di mana negara menguasai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk apa? Untuk mencegah eksploitasi pihak swasta. Dan ini menjadi penting sebagai pilar ekonomi Pancasila. Nah, kira-kira apa praktek nyata yang berkembang dalam ekonomi Pancasila? Saya kira di antara penting adalah koperasi. Kenapa koperasi sebagai contoh penting praktek ekonomi Pancasila? Dalam koperasi, koperasi dibangun berbasis pada usaha bersama dan azas kekeluargaan yang menolak persaingan bebas kapitalistik. Koperasi dijalankan secara demokratis oleh anggotanya, dikembangkan bersama-sama oleh anggotanya, dan kepentingannya dikembalikan pada anggota. Dan koperasi tidak dikuasai oleh negara. Koperasi ini dikembangkan oleh rakyat dan manfaatnya dikembalikan kepada rakyat. Ini menolak prinsip komunisme, prinsip sosialis, di mana negara menguasai mutlak
dari ekonomi. Nah, contoh lain selain koperasi adalah di Indonesia ada badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah di provinsi maupun di kabupaten kota, serta UMKM. Ini menjadi contoh-contoh penting praktek ekonomi Pancasila. Sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi Pancasila dibangun berdasarkan pada kemandirian ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi Indonesia menjadi hal penting terciptanya ekonomi Pancasila, di mana ekonomi Pancasila dibangun dengan kekuatan nasional, di mana ekonomi yang dari bumi dan air serta udara Indonesia ini dibangun untuk kemakmuran hajat hidup orang banyak. Dan kemandirian ekonomi Indonesia ini dibangun atas kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi hal penting yang mainkan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila juga dibangun dari prinsip-prinsip kemandirian, bebas dan aktif. Kita tidak ikut pada blok aliansi ekonomi salah satu kekuatan dunia. Kita ada di tengah-tengah dan kita memainkan peran yang strategis dalam kepemimpinan dunia. Sebagai pelajaran penting dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa mahasiswa sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional perlu membangun diri, tidak hanya memahami ekonomi Pancasila tapi juga mempraktekkan, memperkuat dedikasi diri kita dalam membangun ekonomi yang berdaulat, ekonomi yang mandiri, dan ekonomi yang dikembangkan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, untuk terciptanya keadilan sosial di Indonesia. Demikian kuliah hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.